Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha
wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita rajut benang takwa agar kemudian menjadi selimut pelindung kita di panas dan teriknya padang mahsyar, yang pada saat itu matahari akan didekatkan hanya 1 mil dari kepala kita. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada Jumat kali ini insya Allah akan saya sampaikan satu khutbah dengan judul katakan, kami tak akan pernah menyembah apa yang kau sembah. Khutbah Jumat kali ini adalah terkhusus saya sampaikan dalam bentuk pembelaan akidah terhadap seorang yang terkenal viral di medsos yang saat ini telah beredar, seorang ustaz yang mengadakan kolaborasi dengan Kristiani. Satu panggung, lalu kemudian melakukan ucapan dan sikap yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masalah prinsip, yaitu akidah. Di mana pada saat itu beliau terang mengatakan, terang melakukan sebuah sikap, tak mau jujur mengatakan bahwa pernyataan Kristiani yang menjelaskan tentang Injilnya mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, dan ia mengeluarkan ayat dan tidak jujur mengatakan bahwa dia adalah Abdullah, atau menyembunyikan teks yang berikutnya, wa ja'alani nabiyya, dan sesungguhnya aku dijadikan nabi oleh Allah, terpaksa disembunyikan demi sebuah toleransi. Mari kita dengarkan bagaimanakah kemudian sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang muslim dalam menghadapi orang kafir bila itu berhubungan dengan akidah. Dengarkan bukti keimanan dan sikap seorang mukmin di hadapan orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi dari jalan Abdullah bin Unais Al-Ansari qala sami'tu Talhah bin Khirash yuhaddithu an Jabir. Aku mendengar Talhah bin Khirash bercerita terhadap Jabir. Apa? Anna rajulan qama faraka'a rak'atil fajr faqara'a fil ula qul ya ayyuhal kafirun. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang sholat sebelum subuh, qabliyah subuh, lalu ia membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya hatta inqadatis surah, sampai selesai surah itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, hadza abdun aminun bi rabbih. Ketika membaca surah itu, maka Rasulullah komentarkan tentang dirinya, ini adalah benar-benar seorang hamba yang beriman betul kepada Tuhannya. Dengarkan ikhwan, dengarkan seluruh kaum muslimin, dengarkan. Ketika seorang ini membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
Wahai orang-orang kafir, kami tak akan pernah menyembah apa yang kau sembah. Kami tak akan pernah tunduk membenarkan, mengiyakan apa yang kau sembah. Maka apa kata Nabi? Aminun bi rabbih. Inilah aslinya seorang mukmin yang betul-betul beriman. Bila tidak demikian, kau bukan orang beriman. Jelas, kaum muslimin dimanapun berada. Apa ucapannya? Qul, katakan. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Hai orang kafir, kami gak akan pernah menyembah apa yang kau sembah. Kami gak akan pernah membenarkan, mengakui apapun caranya. Mau acara kolaborasi, sepanggung bersama, duduk berdua, 4 mata, bermata banyak, tetap tidak akan pernah kami benarkan apa yang kau ucapkan dari kitabmu itu. Satu. Sebelum kita lanjutkan hadisnya, sekarang itu bukti keimanan sebagai seorang mukmin. Sekarang bagaimana sikap yang harus dilakukan? Dituliskan dalam Al-Quran. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Biasa kita dengar surah Maryam. Mereka berkata bahwa Tuhan memiliki anak. Dengarkan, fikirkan kaum muslimin. Bagaimanakah sikap yang ditampilkan oleh Al-Quran bila kita di hadapan orang kafir yang berkata seperti itu? Sesungguhnya Tuhan punya anak. Lihat, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Apa yang harus diucapkan? Laqad ji'tum syai'an idda. Hei, harus diucapkan langsung di hadapannya. Kau telah mengatakan suatu perkataan yang membuat dosa sebesar-besarnya. Harus jujur dan berani walaupun satu panggung. Dengarkan. Sikap. Laqad ji'tum syai'an idda. Hei, kamu tadi mengucapkan begitu, bahwa Allah punya anak, namanya Yesus Kristus. Kau harus katakan, hei jangan. Jangan sekali-kali. Karena kau telah berbuat dosa yang sangat besar. Kenapa kemudian justru dibiarkan dan kemudian tidak dibenarkan dan tidak dibantah? Dengarkan. Jangankan kita, seharusnya kaum muslimin semuanya tidak harus murka ketika di hadapan kita ada yang berkata Allah punya anak. Kalau Allah punya anak berarti nanti dia punya istri. Kalau Allah punya istri berarti dia nanti punya sepupu, punya kemenakan, punya cucu, punya cicit. Lalu kesyirikan akan bertambah banyak. Lihat, kalau saja bapak-bapak tidak murka dengan media sosial yang memberitakan tentang itu, dengan murka dengan cara itu, dengarkan. Langit takadus samawatu yatafattarna min. Kalau ada orang yang berkata Allah punya anak, langit akan runtuh, pecah saking marahnya sama orang yang satu panggung itu. Dengarkan lagi. Wa tanshaqqul ardh, dan bumi ini akan retak semuanya. Saking bencinya dengan orang yang melakukan kolaborasi dan membenarkan atau membiarkan orang berkata Tuhan punya anak. Wa takhirul jibalu hadda, gunung-gunung semua akan meletus. Kalau ada orang yang sepanggung berkata dan membenarkan ada orang berkata Tuhan punya anak, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengarkan. Gara-gara apa? Anda'u lirrahmani walada. Makhluk semua murka gara-gara ada orang yang berkata di hadapanmu, kau biarkan bahwa Tuhan punya anak. Penghinaan yang sangat besar terhadap akidahmu. Lalu kau tertawa dan tersenyum dan menganggap sama, kita sama dengan mereka. Dan kemudian menutup beberapa ayat yang harus membantah mereka. Wa ja'alani nabiyyan disembunyikan. Hanya wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Hanya dijelaskan bahwa aku menjadi berkah di mana saja aku berada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Apa kata Allah? Wa ma yanbaghi lirrahman, tidak pantas engkau mengucapkan kepada Allah yang Maha Rahman ayyattakhidha walada, bahwa Allah bikin anak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengarkan di sini wasiat ingin saya sampaikan. Berusahalah untuk selalu duduk di majelis yang bermanhaj aqidah ahlus sunnah, yaitu bermanhaj salaf. Biar kemudian kita akan melihat banyak ustadz yang jujur harus menjelaskan tauhid, walaupun harus diributin, diusir, diperangi, dicibir, diklaim wahabi, teroris, radikalisme. Biar daripada akidahmu harus rusak, lalu kemudian Allah akan kutuk, semua gunung, langit, bumi akan mengutukmu seperti tadi. Dengarkan. Kau berkata ini adalah toleransi. Dengarkan. Kalau itu sebuah toleransi, Islam mengajarkan toleransi. Tapi bila berhubungan dengan akidah, siapa Tuhanmu, tidak ada lagi toleransi. Apa yang Nabi katakan? Aminun bi rabbih, hada abdun aminun bi rabbih. Ini adalah seorang hamba yang betul-betul benar keyakinannya terhadap Tuhannya. Ketika ia berkata di dalam sholatnya, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kami nggak akan pernah menyembah apa yang kau sembah, seperti juga kau tak akan pernah menyembah apa yang kami sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku, bila itu adalah akidah. Sana, bagimu agamamu, kami punya agama dan keyakinan sendiri. Kita tidak boleh satu panggung. Apalagi aku membenarkan kitabmu. Nah, berdalih toleransi. Oke, sekarang dengarkan. Bagaimanakah Al-Quran mencontohkan, mengajarkan kita tentang toleransi? Bila itu berbicara tentang akidah, tentang ketuhanan kita. Jangankan orang lain, ayahmu pun harus kau benci akidahnya bila dia kafir. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir rabbana la taj'al fitnatan lil ladzina kafaru Rabbana innaka antal azizul hakim la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Dengarkan. Inilah kata Allah seharusnya yang menjadi suri tauladan untukmu, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Apa? Idz qala li abi, idz qalu fi Ibrahim wal ladzina idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Apa kata Nabi Ibrahim kepada orang-orang kafir? Saya itu nggak akan pernah loyal kepada kalian kalau dalam masalah akidah. Wa mimma ta'budun, dan nggak akan pernah mengiyakan apa yang kalian sembah, yang kalian bilang Tuhan anak itu. Tidak mungkin. Min dunillah, selain Tuhan kami Allah. Bahkan apa?
kafarna bikum. Terjadi jurang pemisah antara kita. Kita tidak boleh bersama. Kolaborasi, entahkah itu kolaborasi atau toleransi, tak mungkin, gak mungkin kalau dalam hal akidah. Justru yang ada apa? Qad bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada. Dalam hal ini kita itu bermusuhan. Tidak mungkin saling senyum, saling pandang, saling tukar ayat-ayat kitab lalu kemudian saling membenarkan. Tidak mungkin. Baghdau, aturan kau benci saat itu langsung. Al-adawah, aturan kau musuh yang tidak hanya langsung. Pergi pulang. Jangan diikuti acara itu. Abadan, selamanya. Kapan baru kita bisa kolaborasi? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman hanya kepada Allah yang satu. Nah, lihat. Illa qawla Ibrahim li abihi. Demi seorang ayah yang dicinta, Ibrahim mencoba. Kalau engkau ayah, tak mungkin kumusuhi seperti itu. Kalau orang kafir lainnya, kumusuhi akidah mereka yang mengatakan Tuhan ada selain Allah. Kalau kau demi cintaku sebagai seorang anak, la astaghfiranna lak, bahwa kau benar-benar akan kupintakan ampun untukmu kepada Allah. Lihat, la astaghfirannak, benar-benar aku berjanji sebagai anak yang menyayangi dan mencintaimu, akan aku pintakan ampunan untukmu kepada Allah, dan aku seorang nabi, pasti doaku dikabulkan. Lihat bagaimana endingnya. Wa ma amliku laka minallahi min syai'. Ternyata ayah, gara-gara kekafiranmu, kenabianku tidak ada gunanya. Untuk berbaik kepadamu, mendoakan kebaikan untukmu tak mungkin. Tidak diizinkan oleh Allah. Bagaimana dengan orang mencium keningnya? Si orang tua yang datang ke negeri kita itu. Melakukan wala kepadanya. Berloyalitas. Mencintai orang yang mendurhakai Allah. Mungkinkah kutukan akan tiba? Langit pun murka, gunung pun murka, bumi pun tidak redha. Apalagi kita. Antum harus tidak redha semuanya. Tidak boleh cuma nonton. Harus tanamkan benci. Baru kemudian aminun bi rabbih. Baru kemudian kau bisa disebut orang yang betul-betul beriman kepada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat. Karena itu, wa ma amliku laka minallahi min syai'. Kata Nabi Ibrahim, ayah, ternyata untuk berbuat baik kepadamu dengan mendoakanmu, aku pun tidak diizinkan oleh Allah, tidak ada hakku. Enggak ada. Karena itu, tenggelamlah engkau di dalam kekafiranmu dan beradalah engkau di dalam neraka. Ini antara surga dan neraka. Tidak boleh kita dengan dalih toleransi lalu kemudian dibenarkan dan dibiarkan hal yang seperti itu. Kita harus tegaskan. Dengarkan. Sampai-sampai Al-Quran memerintahkan kita harus berkata, berdoa kepada Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, jangan sampai kau jadikan kami sebagai fitnah-fitnah dari orang kafir. Jangan kamu jadikan kami seperti bapak itu. Bicara di atas panggung dengan predikat seorang ustaz, lalu kemudian membenarkan orang kafir dan menyembunyikan ayat Allah, memotong ayat Allah agar tidak menyinggung orang kafir karena akan membantah Tuhannya. Jangan. Suruh berdoa, kita jangan seperti itu. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah.
Kalau sampai sedikit ada dari perbuatan kami yang tersentuh dengan perbuatan seperti itu, minimal kami begitu menonton videonya merasa bangga dengan caranya. Jangan, ampuni kami ya Allah karena kami sadar itu dosa. Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, Kaulah yang aziz, maha perkasa, hakim dan bijaksana. Lihat, dengarkan yang terakhir. Lelaki yang sholat tadi, pas di rakaat kedua diberitakan dalam riwayat Jabiri ini, "Tsumma qama faqara'a fil akhirah." Kemudian dia bangkit pada rakaat yang kedua, faqara'a qul huwallahu ahad. Ia membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Falamma inqadatis surah, maka tatkala surah itu selesai ia baca, surah kulhu, dengarkan apa kata Nabi, hadza abdun arafa rabbah. Ini baru seorang hamba yang betul-betul mengenal benar tentang Tuhannya. Dengarkan apa yang dia baca, qul huwallahu ahad, yang disebut dengan surah Al-Ikhlas. Apa isinya? Qul, katakan kepada semua orang kafir mau jauh darimu, di hadapanmu, Allahu ahad, Allah cuma satu, bukan seperti yang kau katakan tadi. Kemana? Mana arif pengetahuanmu terhadap agamamu ditutup oleh Allah. Seharusnya hamba yang benar kau ucapkan tegas di hadapannya. Allahus samad, hanya Allah tempat bergantung. Di dalamnya dikatakan lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini jelas-jelas dikatakan di hadapanmu bahwa Tuhan punya anak. Di mana akalmu? Di mana ilmumu yang hafal Al-Quran? Nomornya, letaknya. Arafa rabbah. Baru kemudian Rasulullah katakan, ketika engkau tegas menyatakan konsep Al-Ikhlas atau dalam surah Al-Ikhlas ini di hadapan orang kafir, barulah kau dikatakan seorang yang faham, arif, arafa rabbah, yang betul-betul mengenal Tuhanmu. Harus, kalau tauhid harus kita jelaskan apapun resikonya. Mau kamu diusir, mau kamu diberhentikan, tidak diterima lagi sebagai dai di kampung itu, tetap bukan itu menjadi perkara kita. Perkara kita di hadapan Allah adalah kewajiban menegakkan tauhid, sampai kemudian tauhid ini yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan, sikap yang harus kau tegakkan di situ adalah katakan, sampaikan kepada orang kafir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi orang kafir satu demi satu, mendatangi suku, mendatangi kaum, mendatangi suatu negeri, menyampaikan bahwa Allah satu, tidak ada Allah dua, tiga. Dan tidak ada dewa bermacam-macam, dewa langit, dewa bumi, dewa hujan, dewa rizki. Tidak ada. Sampai harus terjadi perang demi menegakkan tauhid. Tiba-tiba kamu duduk dengan level seorang ustadz, berdiri dengan level seorang ustadz, membiarkan di hadapanmu ada orang yang berkata bahwa ada anak Tuhan. Bahkan kau mencium kening ketuanya, dedengkotnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu judul kita. Katakan, kami tak akan pernah menyembah apa yang kau sembah. Sebuah komitmen harus dikatakan dan disampaikan. Lihat surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab. Ini dia aturannya. Di saat itu berkata, wahai ahlu kitab,
Yahudi dan Nasrani, siapapun yang berada di sini, ta'alu ila kalimatin sawa, ayo mari ke sini kita satu kalimat. Satu kalimatnya apa? Bainana wa bainakum, kamu dan kami harus sama. Apa itu? Alla na'budu illallah, jangan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bisyai', dan jangan pernah kau kesekutukan dia dengan menyatakan bahwa Allah punya anak. Jangan. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan pernah kau menganggap bahwa ada sebagian kita ini yang bisa dianggap seperti Tuhan, baik manusia ataupun benda. Jangan. Itu aturannya, sikap yang disampaikan. Lalu kemudian apa? Fa in tawallau, harus kamu sampaikan. Kalau mereka berpaling, tidak suka dengan ucapanmu, tetap faqulu syahadu bi anna muslimun. Tetap komitmen sampaikan kepada mereka, ini kami muslim. Tetap tegar walaupun kau telah ditinggalkan oleh mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.